Gereja Pusat Paroki Santo Petrus Tolai ini dengan jumlah umat sekitar 300 KK di pusat paroki, 8 wilayah rohani. Nah, umat di sini baru saja merayakan 50 tahun berdirinya paroki ini. Bagaimana sejarahnya? Itulah dimulai dengan 14 keluarga dari Bali yang kemudian datang untuk bertransmigrasi secara mandiri. Dari 14 keluarga itu ada 4 keluarga Katolik. Nah, 4 keluarga Katolik inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya umat yang ada di paroki Tolai ini. Nah, dari 14 kakak ini kemudian 4 keluarga Katolik membuat yang 14 semua menjadi Katolik. Dari 14 kakak ini kemudian datang gelombang yang kedua sekitar 100 kakak, lantas datang gelombang yang ketiga lagi. Jadi 1969 14 kakak, 4 keluarga plus 10 nanti semua masuk Katolik. Tahun 70 datang 100 kakak dari Bali lagi atas jasa Bapak Tinus, ya. Kemudian datang gelombang yang ketiga tahun 1971 sekitar 100 kakak tapi 50 yang menetap di Tolai ini, sementara yang lain menyebar di daerah desa-desa sekitar. Nah, bagaimana perjuangan mereka sampai hari ini mencapai 300-an kakak? Kita dengar cerita dari Ibu Ni Wayan Lidri atau dikenal dengan Ibu Tinus. Saya menikah tahun 65 di gereja di Kelibul. Baru saya kemari tahun 69. 4 tahun saya. Tapi kalau 4 tahun itu saya bini karena saya berdagang dari kecil, dari rumah saya sendiri saya berdagang. Saya Hindu dulu. Di rumah sendiri saya berdagang, jadi sampai di situ saya berdagang juga. Harus cari padi, cari kedelai, cari telur, cari apa segala macam. Saya bawa ke Denpasar, Badung. Begitu. Suami saya mencuri terus. Baru saya punya mertua, begini dia sudah lama-lama sudah punya anak 1. Gus, lebih bagus kamu pindah saja ke Sulawesi. Jangan kamu di sini. Bikin malu saja Bapak. Di mana Bapak turun cari babi, di situ orang ceritakan kamu suka mencuri. Begitu malu Bapak di sini, lebih bagus kamu pindah ke Sulawesi. Ada Pak Aris datang. Ya. Pak Aris yang di Truwe dulu. Dia pindah di Truwe. Jadi saya di Bali karena saya saya menumpang juga kintal begini di rumahnya orang. Saya numpang. Pegang. Saya numpang, jadi saya tidak punya apa-apa. Begitu dia, begitu saya ajak, saya tidak dikasih sama orang tua saya. Saya dipaksa ajak kemari, punya anak baru 1 tahun. Yang namanya Tinus sudah dokter sekarang. Ya, ada saya mau kemari. Saya mau kemari, saya lama-lama di sini 1 tahun saya numpang di Astina. Awal cerita baru berapa orang yang datang ke sini? Saya semua 14 orang, 4 kakak, anak Kristen, Katolik, sisanya orang Hindu semua. Saya orang Hindu, dia ikut saya. Jadi kan Pak Tinus itu memang dia gagah perkasa, yang dia jadi kepala rombongan. Jadi kepala rombongan sudah ada 1 tahun di sini. Dia pulang lagi cari rombongan begitu. Dapat saya nebang di sini, merintis, saya di sini dengan anak kecil. Baru tidak makan nasi, tidak makan beras. Ubi aja dengan jagung saya minta dia Astina begitu. Saya dapat baru panen, saya dapat berbuluh 5 hari 1 panen. Baru saya punya beras kemari. Tidak pernah makan beras begitu. Saya tidak sangka hidup sampai sekarang, mungkin besok sudah kita mati di sini di tengah hutan itu begitu. Iya, tapi bersyukur sekali pasti. Bersyukur sekali biar sedikit ada sudah dapat merintis dapat apa ini hutan ini ditanam pohon apa-apa berlimpah-limpah. Kacang, bawang, jagung. Begitu tidak pernah disemprot, tidak pernah tidak ada tumbuh rumput. Mak ditanam aja begitu banyak begitu penghasilnya.
banyak penghasilannya. Udah 1 tahunnya lagi sudah saya bikin pondok kecil macam pondok saya di belakang saya punya itu dulu. Ya, begitu sudah pondok saya diserung dengan daun nipah. Ya. Tidurnya dengan ibung dibelah-belah ini. Begitu. Baru tidak pakai ramu, nyamuk banyak. Begitu. Nak saya sakit kuning sampai yang dokter itu. Yang anak pertama itu. Ya, tidak punya uang pakai cari obat. Gelas saya tukarkan 1 lusin untuk cari obat. Untuk cari obat sama Pak Mantri mertua di situ. Tidak punya uang, Pastor. Ya begitu ya, lama-lama saya di sini ada bisa sampai sebagian ini sudah bersih kintalan saya ini. Apa aja ditanam berlimpah-limpah hasilnya. Sampai saya sampai saya bawa-bawa ke True. Hasil-hasilnya ditukar ikan, ditukar garam, ditukar gula, ditukar kelapa, semuanya ditukar. Karena tidak ada uang. Tidak ada. Sampai di sini memang saya punya uang sampai 100 rupiah yang merah dulu. Tapi saya tidak beri belanjakan. Siapa tahu kita bisa pulang begitu. Iya, cari lagi rombongan. Dia taruh di apa namanya? Dia ada itu mana dibeli? Yang sebagian di Kisahsari. Ya, di Kisahsari sudah itu di Kisahsari. Di sini kan semakin ramai. Semakin ramai. Kedua kalinya, ketiga kalinya Pak Tinus pulang lagi. Saya dulu punya kintal di Bali sudah dibeli dengan mama saya. Dijual lagi sama Pak Tinus. Uangnya diambil. Tapi dibelikan gilingan gerantek dulu, gilingan kecil di Surabaya dia belikan. Tapi sebenarnya mama saya yang punya itu. Tapi Pak Tinus sambil untuk saya beli gilingan di sini, gilingan gerantek dulu. Sudah ada padi, sudah banyak padi. Ya, sudah banyak padi gago itu. Belum ada padi sawah. Ya. Itu sudah ceritanya, panjang lebar ceritanya. Tidak ada rasa hidup sampai sekarang. Tapi saya kalau ingat cerita itu bersyukur sekali saya. Mungkin kita sudah dibawakan dengan Tuhan tanah yang bercampur madu dengan susu. Begitu. Buat dengan apa itu? Gereja pertama buat itu gitu sudah ceritanya. Saya berlangganan sama Haji Palalui sudah begitu. Pak Tinus jadi kepala rombongan, jadi kepala desa dia di sini. Tapi umat dipaksa suruh keluarkan beras 1 sak 1 panen. Baru umat suruh keluarkan beras 1 sak 1 panen itu. Pak Tinus banyak sekali dia dapat kritikan dari luar. Di muka saya orang kritik itu. Jadi sekarang dia paksa suruh keluarkan beras 1 sak. Dia habis uangnya nanti dibawa ke Bali. Cari cewek, begitu orang bicara, cari modal, cari ini, cari itu, banyak orang ceritakan begitu. Tapi saya berdiam, takut saya bicarakan sama Pak Tinus. Kalau saya bicarakan dengan Pak Tinus nanti orang cari itu nanti, dia cari nanti itu. Tapi memang kalau tegasnya bikin gereja ini memang Pak Tinus. Disuruh perintahkan umat ambil batu ke kuala pikul kuala True itu karena belum ada apa-apa. Sudah ada roda itu. Baru jadi ini gereja beton ini. Iya, gereja beton ini. Ada roda, jadi dia kontrak roda sampai 5 begitu. Ada kekurangan barangnya gitu, tidak cukup uang tidak cukup uangnya umat, berasnya satu sak itu. Saya disuruh ceklik besi. Saya disuruh ceklik besi dengan dengan semen. Beli harga 1 ton, bayar 1,5 ton, tapi panen begitu. Tapi saya dikasih sama Haji Palalui. Kalau kamu yang tanggung jawab saya kasih, kalau orang saya tidak kasih begitu. Haji Palalui yang sudah meninggal itu. Saya disuruh ceklik sampai bayar 1,5 ton. Berapa lama selesai gerejanya? Lama sekali.
Ada 5 tahun. Ada 5 tahun ya Pastor. Karena sedikit kan uang dari anu aja, dari rumah saja. Setiap panen keluarkan beras 1 sak. Baru kalau orang apa namanya itu ucap syukur, Ya. bukan pakai uang, pakai beras. Oh, Pastor Berger sayang sekali sama saya. Setiap hari dia doakan saya, dia pegang saya punya kepala. Kamu harus kuat, kamu pasti menang, anaknya sukses begitu dia. Berarti Iya. terkabul ya janji-janji doa dari. Iya, kamu harus kuat supaya anakmu sukses begitu dia. Tidak boleh menyerah begitu dia. Setiap sore dia doakan saya kemari. Apa-apa ada, kalau dia punya apa-apa ada, dia ambil sama Pastor Berger. Tapi dia tidak, Bapak tidak berani marah. Dia tanya saya, ada ambil apa di sini, ada ambil apa ini. Tidak tahu, saya bilang begitu saja. Begitu. Setiap sore dia doakan saya di sini. Dia ajak saya ke Palu, dari sini sampai Palu terus ada Maria. Begitu ya, sama Pastor Berger. Baik itu orangnya, itu sudah saya tidak kasih sedih, jangan sedih begitu dia. Kamu harus kuat, kamu berkuat supaya anakmu tidak terlantar. Jangan minta kerja sama orang nanti begitu dia sampai. Pastor Ngala juga. Oh ya. Pastor Ngala sudah mati ya? Iya sudah. Sudah meninggal. Sudah meninggal. Iya, dia kawin katanya dengar. Ya, Kalau dia, iya. Kalau dia sering makan ikan garam di sini saja. Ikan garam dibakar, bukan digoreng, tidak ada minyak. Iya, itu Pastor Ngala itu benar ceritanya bukan main. Tiap keluarga dapat berapa hektar waktu datang ke sini? Waktu itu dapat 2 hektar persawahan Itu kintal. siapa yang kasih? Pak Tinus. Oh, Pak Tinus Pak jadi Tinus kepala dapat rombongan. dari mana itu tanah? Diambil di sini itu dari Pak Timo Kakak, kepala Iya. kampung Pak Timo Kakak. Dibeli dulu. atau di? Enggak dibeli, enggak dipelihara, enggak dibeli. Tapi kalau saya ambil itu 4 karena dia dari kepala rombongan. Memang betul-betul Tuhan memberikan saya yang terbaik. Itu Iya. memberikan yang terbaik Yang ya. terbaik cuma saya. Ada yang Iya. kurang, tapi di sini ditambah yang lebih-lebih. Iya. Tapi penderitaan, kalau ingat penderitaan itu luar biasa. Luar biasa. Berarti mirip Tuhan Yesus, toh? Iya, pikul salibnya. Pikul salib. Sampai sekarang dikasih pikul salib.